Hai, gue Pita. Berdasarkan cash budget video gue yang terakhir, gue kali ini akan membagikan total budget untuk bulan April 2022 berdasarkan penghasilan di bulan Maret 2022. Bulan Maret kemarin penghasilan gue memang meningkat tajam dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ada beberapa source income, yaitu selain penghasilan bulanan, ada bonus tahunan dari tempat gue bekerja, juga ada profit dari investasi baik yang fix maupun yang market. Tanpa berlama-lama, inilah budget gua untuk bulan April 2022. Untuk biaya hidup, itu terdiri dari budget cash dan non-cash. Budget cash gua seperti yang sudah ada di video yang kemarin, yaitu sebesar 10 juta. Sedangkan budget non-cash itu adalah 12.989.000. Itu terdiri dari pembayaran seperti listrik, internet, arisan, mobile phone, giving, koran, dan semacamnya. Itu berarti total biaya hidup gua untuk bulan April 2022 budgetnya adalah 22.989.000. Yes, naik. Ini yang gue sebut-sebut kenapa lifestyle inflation terjadi ke diri gue. Sedangkan untuk non biaya hidup itu adalah 7 juta dengan alokasi untuk keluarga. Untuk dana pensiun, gue tetap setiap bulan ditarik secara fix amount-nya 11.055.031 rupiah. Sedangkan savings dan investment gue itu sebesar 80.650.951 atau total alokasi buat pensiun dan investasi gue adalah 91.705.982 rupiah. Total budget April gue berdasarkan penghasilan itu adalah 121.694.982. Untuk alokasi pensiun dan investasi gue adalah sebesar 75%, sedangkan biaya hidup cash maupun non-cash itu adalah 19%, sedangkan untuk non-biaya hidup itu sebesar 6%. Kalau dilihat alokasi budget antara April dan Maret itu memang ada perbedaan signifikan, terutama juga karena penghasilannya juga bertambah ya. Itu sebesar Maret itu 65,46%, sementara biaya hidup itu 22,18%, dan non biaya hidup itu sebesar 12,36%. Ini adalah pertama kalinya gue memiliki penghasilan lebih dari 100 juta sebulan. Dan ini pertama kalinya gue berhasil savings 75% dari penghasilan. Tapi gue juga jadi punya PR untuk memastikan bahwa hasil savings tersebut harus dialokasikan dalam berbagai instrumen investasi yang menghasilkan return yang memuaskan dan tidak hanya nongkrong di rekening cash tanpa tujuan yang akhirnya ujuk-ujuk akan tergerus nilainya oleh investasi. Penghasilan ini harus gue buat agar bisa bekerja sehingga gue bisa lebih cepat mencapai financial independence. Gue sudah beberapa bulan terakhir ini melakukan research dan sekarang mulai deploy cash reserve dengan metode dollar cost averaging. Ini karena memang market saat ini sangat hot dengan berkali-kali menyentuh all time high. Dan gue melakukan investasi secara dollar cost averaging atau secara berkala dengan jumlah yang tetap untuk menghindari menghabiskan semua cash gue dalam satu waktu. Kita lihat ya, apakah rencana dollar cost averaging gue ini akan berhasil. Yang penting konsisten aja dulu. Selain itu, fokus gue lainnya adalah memastikan mengerem lifestyle inflation. Karena terus terang bulan depan penghasilan gue tidak akan seperti ini. Nah, ini akan menjadi juga PR yang lumayan berat. Demikianlah total budget gue untuk April 2022. Bagaimana dengan budget lu? Ayo, jangan lalai membuat budget dan diikuti perencanaannya. Ingat, it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!